wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran ya Allah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahsin. Ya, tahsin itu adalah tahsinul Quran, yakni memperbagus bacaan Al-Quran. Memperbagus bacaan Al-Quran. Karena di kelas 1 kemarin kita sudah belajar teori, sudah belajar tajwid. Jadi untuk di kelas 2 ini kita akan lebih memperbanyak kepada praktek. Karena teori, kalau belajar tahsin tidak cukup hanya dengan teori, kita harus juga dengan praktek. Bahkan teori 1, prakteknya harus 1:1000 lah ya. Prakteknya harus lebih banyak. Seperti itu. Baiklah, sebelumnya kita akan memulai dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kita khususon tawasulan kepada guru-guru, mudah-mudahan mendapatkan barokah dan ditambahkan ilmunya. Seperti itu. Dan dalam pembacaan surat Al-Fatihah ini akan dipimpin oleh saya, kemudian diikuti oleh santri. Silakan diikuti yang sedang belajar di rumah. Diikuti 1 ayat saya baca, kemudian kalian juga ikut membaca. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan mengulang kembali tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Nah, hukum nun yang sudah pernah dipelajari bahwa hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ada 5. Yang pertama izhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga iqlab, yang keempat idgham bi gunnah, yang kelima idgham bila gunnah. Itu yang sudah pernah dipelajari di kelas 1. Kemudian di kelas 2 ini kita akan merinci kembali. Yang pertama izhar. Izhar artinya apa? Jelas. Jelas dan tidak dengung.
Jadi izhar sendiri harus dibaca jelas atau tidak dengung. Apa saja huruf-huruf izhar? Yaitu ha, kha, ain, ghain, ha, dan hamzah. Jadi ada 6 huruf. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, namanya izhar. Bacaannya harus jelas. Ya, bacaannya harus jelas, tidak boleh didengungkan. Kita contohkan di sini. Nah, contohnya pada lafal waman asdaqu. Kita lingkari di sini, kita kasih garis. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Ini hamzah ya. Nah, jadi cara membacanya tidak boleh didengung. Cara membacanya seperti ini. Waman asdaqu. Waman asdaqu. Jadi bacaan nun sukunnya harus jelas. Kemudian kita beri contoh kembali. Nah, di sini pada lafaz yang kedua kita temukan izhar, di mana yaitu pada lafaz min habli. Nun sukun bertemu dengan ha. Ya. Min habli. Jadi cara membacanya bukan min habli. Jangan didengungkan, tidak boleh lama. Bukan min habli atau diputus min habli, salah. Yang benar min habli, min habli, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membaca bersama, membaca yang benar pada lafaz yang pertama. Nah, silakan ditirukan bacaan yang benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Sekali lagi. Wa man asdaqu minallahi qila.
Silahkan dipraktekkan, dibaca sebanyak 3 kali. Bacaan sesuai dengan yang sudah saya contohkan. Sekali lagi, wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian yang kedua, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sekali lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Silakan dibaca sebanyak 3 kali sesuai dengan yang sudah saya contohkan. Seperti itu. Dan untuk lebih paham ketika membaca Al-Quran di rumah, silakan perhatikan apakah ada nun sukun di sana, apakah ada tanwin di sana. Lihat setelah nun sukun atau tanwin, huruf apa. Jika hurufnya adalah salah satu dari huruf izhar, maka bacaannya harus jelas seperti yang sudah saya contohkan tadi. Mungkin untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita belajar izhar. Ingat ya, cara melafalkan izhar bukan izhar, tapi izhar. Demikian, selamat belajar dan selamat mempraktekkan. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.